Wow, gue super excited hari ini. Tak terasa teman-teman, kita sudah di pertengahan tahun. Sudah berbulan-bulan kita tidak jumpa. I miss you all, tapi hari ini satu hal yang terpenting. Walaupun kamu tidak berjumpa dengan pengkhotbahnya secara langsung, walaupun kamu tidak berjumpa dengan worship leader secara langsung, walaupun kamu tidak berjumpa dengan kameramennya secara langsung, tapi hari ini yang terpenting kita tetap berjumpa dengan Tuhan setiap hari Minggu dan setiap hari, amin. Wow teman-teman, satu hal yang saya percaya bahwa bukan kamu yang pilih channel God's DNA untuk ibadah hari ini. Bukan kamu yang karena sudah subscribe God's DNA, makanya kamu jadi ibadah setiap minggu di sini. No, tapi percayalah bahwa Tuhan yang terlebih dahulu pilih hidupmu untuk dengarkan firman hari ini. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia tidak pernah bekerja tanpa alasan, tanpa rencana. No, tapi hari ini percayalah bukan suatu kebetulan kamu dengarkan firman hari ini. Saya berdoa biar Roh Kudus berbicara spesifik di setiap hati kita. Sama-sama kita berdoa ya teman-teman. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami begitu mengucap syukur atas kebaikan-Mu sampai hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Engkau Allah yang setia Tuhan. Walaupun kondisi kami Tuhan tidak pasti, tapi Engkau Allah yang selalu pasti Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan biarlah Engkau berbicara secara spesifik untuk setiap anak-anak muda. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan jadikanlah ini momen di mana kami berjumpa sekali lagi sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ini tentang Tuhan. Biar segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sama-sama kita katakan, amin. Wow. So teman-teman, bulan ini kita sudah masuk ke series yang baru. Kita sudah masuk ke tema yang baru teman-teman. Yaitu connect atau connected. Katakan connected. So kalau misalnya kita dengar kata connect, maka ini akan sangat dekat sekali dengan kata pergaulan. Dan kalau misalnya kita berbicara soal pergaulan, maka ini akan sangat dekat sekali dengan anak muda. Dengan saya dan kita semua yang menonton hari ini. Kemarin teman-teman saya baru open Q&A di Instagram. Di Instagram saya tanyakan dua hal soal circle. Saya tanyakan dua hal ke netizen di Instagram soal connected. Pertanyaan yang pertama saya bilang saya ingin melihat berapa banyak anak muda yang sudah tergabung di dalam sebuah circle. Di dalam sebuah pergaulan. Dan dari hasil votingnya teman-teman ada sekitar 87% anak muda, hampir 300 orang berkata bahwa mereka sudah tergabung di dalam circle. Dan saya tanyakan pertanyaan kedua, apa yang menjadi alasan mereka memutuskan untuk tergabung di dalam sebuah pergaulan? Aku baca ini teman-teman, respon mereka kayak gini, iya circle saya itu adalah circle yang keren. Isinya orang-orang suportif dan positif semua. Circle gue itu suportif, galak, gak judgy, personality-nya campur-campur, have stayed through ups and down. Circle gue itu suportif dan satu vibe dengan aku kak. Senasib dan sepemikiran, selalu nemenin aku nangis di manapun kapanpun sampai aku tenang. Berjuang bersama aku buat gapai cita-cita. Gue join circle, gue masuk ke dalam sebuah pergaulan karena bener-bener kayak comfort selalu sama mereka. Gak pernah secara eksplisit nge-support gue kayak orang-orang, tapi supportnya yang paling gue butuhin. So bisa dibilang teman-teman bahwa kenapa anak-anak muda join ke dalam sebuah pergaulan, karena circle, karena pergaulan itu menerima hidup mereka. Karena pergaulan itu menjadi penopang hidup mereka. Karena di dalam pergaulan, kata Instagram, menurut Instagram, karena di circle kita ditolong, karena di circle kita dapetin benefit, kita disupport. Tapi hari ini apa yang menjadi menurut firman Tuhan? Kenapa kita harus tergabung di dalam sebuah circle? Kenapa kita harus connected? Sama-sama kita buka di Lukas 10 ayat 25 teman-teman. Yang sudah boleh katakan ye. Udah lama ya teman-teman udah gak ada ye. Sekali lagi ya, yang sudah katakan ye. Oke, aku bacakan perikopnya. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. So pada saat itu teman-teman, ada seorang ahli Taurat, motif dia ketemu Tuhan itu untuk mencobai Tuhan. Dan pada saat itu kita bisa lihat peran antagonisnya teman-teman di sini. Di mana ahli Taurat ini menjadi peran antagonis, dia datang untuk mencobai Yesus. Katanya, kata ahli Taurat ini ya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat itu adalah orang yang hatam sekali Alkitab, teman-teman. Jadi ahli Taurat itu adalah orang yang ngerti banget hukum, yang paham banget kitab Taurat tuh paham banget. So, kalau misalnya ada olimpiade, teman-teman, ahli Taurat ini adalah orang yang menang 7 turunan. Sepintar itu. Makanya kenapa Tuhan tanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27. Jawab orang itu, jawab si ahli Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, ayat 28, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ayat 29 teman-teman, tetapi untuk membenarkan dirinya. So karena motif ahli Taurat ini adalah untuk mencobai Tuhan, maka dia nggak puas dengan ibaratnya kayak, kok gue yang nanya, gue yang jawab. Makanya kenapa dia tanya lagi sama Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kalau kita baca selanjutnya, Tuhan akan balas, Tuhan akan jawab dengan sebuah perumpamaan. Tuhan kita itu adalah the best storyteller teman-teman. Selalu perumpamaan Tuhan itu selalu se-meaningful itu, se-deep itu. Dan kita lihat sama-sama ya di ayat ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, firman Tuhan berkata, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. So pada saat itu Tuhan ceritakan ada satu orang, dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah perjalanannya pada saat itu, orang ini menjadi korban begal. Orang ini kena musibah teman-teman. Dia ditodong, dia dirampok, dia dipukuli, bahkan dia ditinggalkan setengah mati. Kalau saya jadi korban teman-teman, jadi korban begal ini, saya akan sangat menyedihkan. Saya akan melihat hidup saya menyedihkan. Kenapa? Karena saya ditinggalkan setengah mati. Saya ditinggalkan half dead. Kamu tahu bahwa kalau ada pilihan mati ditembak atau mati dirajam, maka orang akan cenderung memilih mati ditembak. Kenapa? Karena cuma sekali aja sakitnya. Dar, udah. Tapi kalau mati dirajam, dia akan merasakan momen di mana dia sekarat. Momen di mana dia tuh sakit sekali. Hidupnya tuh kayak, wah luka di mana-mana. Makanya kenapa kalau pasien udah ada di dalam kondisi sekarat, itu adalah momen di mana dia paling kasihan. Kenapa? Karena hidupnya merasakan kesakitan. Dan kalau saya jadi korban itu, saya akan sangat sedih sekali. Kenapa? Karena saya ditinggalkan setengah mati. Dan kalau saya jadi korban itu, saya akan sangat berharap dengan siapapun orang yang melewati saya. Mau dia tua, mau dia muda, saya akan berharap, please lu bisa tolong gue. Gue sedikit lagi mati. Please setidaknya lu bawa gue atau lu kasih tahu ke orang di luar sana kalau ada korban begal di sini. Dan kalau kita baca selanjutnya, akan ada 3 case teman-teman yang melewati si korban begal ini. Kita baca bareng-bareng ya. Case pertama, di ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Pada saat itu ada satu orang imam itu adalah orang yang memegang hukum. Pada saat itu, dia melihat korban begal ini, tapi dia melewatinya. Kita lihat case kedua ya teman-teman, di ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia tidak melihat orang itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kamu tahu bahwa pada saat itu ada satu orang Lewi, dia melewati korban begal itu. Dia lihat, waduh, ini orang tuh sekarat. Ini orang tuh half dead, sedikit lagi mati. Tapi orang Lewi ini memutuskan untuk gue lihat dan gue melewatinya. Bukankah hal ini yang sering terjadi di gereja? Di saat ada teman kita tahu hidupnya half dead. Kita tahu hidupnya sedikit lagi mati. Kita tahu dia gak pernah kenal keselamatan. Kita tahu hidupnya sedikit lagi menuju kebinasaan. Tapi berapa sering bahwa gereja memutuskan untuk menjadi seorang imam dan seorang Lewi. Saat kita datang, saat kita lihat ada newcomers datang, kita lihat ada orang baru datang ke gereja kita. Kita memutuskan untuk, hey, bukannya kamu pecandu ya? Bukannya kamu pemabuk ya? Bukannya kamu yang suka nonton film gak bener ya? Dan kita memutuskan untuk melihat dan melewatinya.
Di saat ada newcomers datang, kita cenderung berkata bahwa you are a sinner. Kamu gak boleh di sini. Gue gak bisa tolong hidup lu. Kalau gue deket-deket sama lu, nanti orang berkata hidup gue hancur. Kalau gue di Instagram, nge-snapgram sama lu, orang akan berkata bahwa, wah ini pemimpin kerohaniannya lagi gak bener nih. Wah ini pelayan Tuhan kerohaniannya lagi mati nih. Seberapa sering gereja seperti itu? Kita cenderung memilih peran sebagai seorang imam dan lewi. Kita lihat, tapi kita careless. Kita tahu dia half dead, tapi kita careless. Kita memutuskan bahwa ya udahlah, dia kan pecandu udah nggak bisa diubahkan. Ya rabasyandi ya rabababa. Padahal hari ini tahukah kamu bahwa banyak sekali teman kita di luar sana, mereka ada dalam kondisi half dead. Mereka merasa bahwa kelihatannya sih di luar oke-oke aja, hidupnya kayak bener-bener aja. Kayaknya di Instagram tuh seneng banget gitu ya, nggak ada derita gitu, nggak ada tajir banget orangnya, hidupnya enak, semuanya ada, dia cantik banget, dia ganteng banget, dia pintar. Kita melihat bahwa wah hidup dia enak banget. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya di dalamnya hatinya half dead? Sebenarnya isi hatinya kosong. Banyak orang di luar sana teman-teman, alive on the outside, but really dead on the inside. Kelihatannya hidup di luar. Tapi tahukah kamu bahwa hatinya sebenarnya sedang mati? Dia sangat membutuhkan pertolongan dengan siapapun orang yang melewati hidupnya. Ya Rabash. Kenapa Tuhan pilih Yerusalem ke Yeriko? Tuhan kalau ngasih perumpamaan itu gak pernah asal. Tuhan selalu kasih dengan penuh makna. Kita lihat teman-teman, kenapa Tuhan bilang adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi pada saat itu teman-teman, Yerusalem dan Yeriko itu adalah tempat di mana jalan itu adalah jalan yang sempit. Tempat itu terkenal sebagai tempat yang sering didatangi penyamun. Makanya kenapa dia dibegal kan? Dia ketemu sama penyamun-penyamun. Dan Yerusalem dan Yeriko itu adalah tempat yang terkenal sering terjadi begal pada saat itu. Sering terjadi perampokan pada saat itu. Tapi orang ini tetap memilih untuk jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tahukah kamu bahwa banyak sekali anak muda di luar sana, mereka tahu bahwa jalan mereka itu salah. Mereka tahu Tuhan, gue itu jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Gue tahu kalau jalan gue itu menuju kebinasaan. Tapi seringkali anak muda berpikir bahwa ya sudahlah, gue lebih memutuskan untuk tetap melalui jalan ini. Ya Rabasyan. Hari ini kalau kamu orangnya, kamu merasa bahwa itu gue yang half dead. Gue tahu kalau Yerusalem ke Yeriko adalah jalan menuju kebinasaan. Tapi gue memutuskan untuk, ya sudah, gue tetap melalui jalan itu. Dan sebenarnya kamu membutuhkan pertolongan oleh orang, siapapun orang yang melewati hidupmu. Ya Rabba Syandi ya Rabba. Dan banyak sekali anak-anak muda di luar sana seperti itu. Teman-teman kita, mereka membutuhkan pertolongan. Mereka mengharapkan pertolongan dengan siapapun orang yang melewati hidup mereka. Mereka half dead. Tapi bukankah seharusnya kita tidak mengambil peran sebagai seorang imam dan seorang lewi? Bukankah seharusnya kita bukan berpikir di mana gue nggak ada waktu untuk jangkau jiwa, tugas gue ada siapin khotbah. Gue nggak ada waktu untuk ngechatin lu, tugas gue siapin acara. Tugas gue siapin pelayanan, gue siapin baju gue yang terbaik. Gue gak ada waktu lagi untuk ngobrol sama lu. Lu half dead, lu pecandu, lu pemabuk. Ya Rabasyadir. Tapi hari ini kalau kamu merasa bahwa gue adalah orangnya, gue yang half dead itu. Gue adalah orangnya di mana gue tahu hal ini salah, tapi gue tetap melalui jalan itu. Hari ini kalau kamu orangnya, biarlah Tuhan berbicara spesifik di hatimu. Hari ini kalau kamu orangnya, kamu mulai buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu di kamarmu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu di ruanganmu. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut di ayat 33. Kita lihat case ketiga. Siapa yang kira-kira selanjutnya akan lewat? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan. Kamu tahu bahwa orang Samaria ini udah fix ini orang baik banget.
Kalau misalnya saya jadi orang Samaria ini teman-teman, saya akan mikir 2 kali untuk tolong si korban begal ini. Kenapa? Karena jalan ini sempit. Kalau misalnya saya tolong si orang begal, si korban begal ini, maka bisa-bisa saya jadi korban begal kedua. Kalau misalnya saya memutuskan untuk tolong hidup orang ini, maka bisa-bisa saya yang mati. Lagi pula kalau saya tolong korban ini, toh dia sudah sekarat. Hidupnya pun sudah mati, paling juga kalau gue tolong, maka ya hidupnya juga mati. Toh sama saja, gue juga punya urusan. Tapi orang Samaria ini baik sekali. Dia datangi si korban itu. Dia membalut lukanya. Entahkah kamu bahwa orang ini bukan saya. Orang ini bukan pemimpin gereja. Orang ini cuma satu pribadi yang seperti ini. Cuma satu orang yang seperti ini. Namanya Yesus. Dia Allah yang tidak pernah melewati hidupmu. Walaupun kamu half dead, dikit lagi mati, dikit lagi jatuh. Atau mungkin kamu sekarang sudah ada di momen dimana gue gak tahu hidup gue rusak sekali. Gue di karantin bukannya gue semakin dekat sama Tuhan, malah gue semakin jauh dari Tuhan. Hari ini tahukah kamu bahwa dia Allah yang tidak pernah melewati hidupmu? Ada yang kalau kamu merasa bahwa gue orangnya, gue yang half dead. Gue yang half dead. Gue orangnya, gue tahu kalau Yerusalem ke Yeriko adalah jalan yang salah. Tapi hari ini gue sangat membutuhkan pertolongan dengan siapapun orang yang melewati hidupku. Dan hari ini percaya teman-teman, bukan suatu kebetulan kamu dengarkan firman hari ini. Huya rata kaya rabashande ya rababababa kata kaya. Dan kalau kamu merasa kamu orangnya, gue half dead. Gue sangat butuh pertolongan. Hanya ada satu pribadi yang mampu menjamah hidupmu. Dia mampu menjamah hidupmu di kamarmu sekalipun. Karena dia Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kamu orangnya, mari sama-sama angkat tanganmu. Taruh tanganmu di dada. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, penuhiku. Biar ini menjadi momenmu Tuhan. Hembuskan kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, urapiku jamah aku. Biar hari ini menjadi momen perjumpaanmu dengan Tuhan. Katakan, Tuhan bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Tuhan, penuhiku, hembuskan kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, urapiku jamah aku. Biar saya kasih momen pribadi sama Tuhan ya. Kalau hari ini kamu sudah lama tidak berjumpa dengan Tuhan, selama karantin ini kamu merasa bahwa gue orangnya, gue half dead. Gue sudah lama tidak merasakan Tuhan. Justru di online ini gue semakin jauh dari Tuhan. Hari ini kalau kamu orangnya, biar Tuhan jamah hidupmu sekali lagi. Dia Allah yang tidak pernah melewati hidupmu. Taruh tanganmu di dada hari ini, katakan bekerjalah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini teman-teman. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhiku, hembuskan kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, urapiku jamah aku. Biar ini menjadi momenmu Tuhan. Engkau bekerja ya Roh Kudus, dari rumah ke rumah, dari ruangan ke ruangan Tuhan. Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan, berbicaralah spesifik di setiap hati kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau yang tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau yang tidak pernah melewati satu hidup pun Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar ini menjadi momenmu Tuhan. Makasih Tuhan. Wow, boleh sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan. He is so great. Dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang hidup. Kita lanjut ya teman-teman. Di ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Apa tempat penginapan itu? Tempat penginapan itu adalah cool. Adalah mentoring. Di mana di saat orang Samaria ini membalut luka si korban,
orang Samaria ini tidak meninggalkan si korban itu. Orang Samaria ini tidak suruh kayak, yaudah ya kamu udah selamat, yaudah ya. No, orang Samaria ini suruh kamu harus masuk ke tempat penginapan. Betapa di saat Tuhan sudah pulihkan hidup kita, mungkin hari ini kamu masih nangis sampai detik ini. Di saat Tuhan sudah menjamah hidupmu, Tuhan suruh kita, hey kamu harus join Cool. Kamu harus masuk tempat penginapan. Karena itu menjadi ide Tuhan untuk kita connected, untuk kita terhubung di dalam Cool. Saya punya satu ilustrasi teman-teman. Satu analogi. Di saat kita sudah dijamah Tuhan, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kesalahan anak muda, banyak anak muda yang tanya sama saya kayak gini, kenapa ya Kay, gue tuh kalau tobat cuma bisa sehari. Gue datang altar call ke energy, gue datang altar call ke conference, tapi besoknya gue langsung balik ke dosa yang lama. Kenapa ya? Dan kesalahan anak muda di saat mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat mereka sudah mengalami pemulihan, mereka berhenti mereka berhenti di circle dunia mereka. Mereka tidak join ke tempat penginapan itu, mereka tidak datang ke tempat penginapan itu. Sehingga kenapa? Sehingga di saat mereka datang ke circle dunia, di saat mereka datangi circle dunia, mereka ada masalah, mereka bilang bahwa guys, keluarga gue hancur, mama papa gue mau cerai, gimana ya? Teman-teman kita akan berkata bahwa ya udahlah, ya udah sih Ki, itu kan urusan mama bapak lu. Ya udahlah kalau mereka cerai ya cerai aja sih, urusan kita mah kita aja. Gak usah lah ngedoain orang tua lu. Ya udahlah kalau cerai ya udah lu nongkrong aja sama gue, lu join aja sama gue. Kita sama-sama ngelepasin segala penat, kita nongkrong bareng. Atau di saat kita cerita sama teman-teman kita bilang, besok gue ada ujian nih men. Ujiannya susah banget kan materinya? Iya susah banget. Dan teman kamu mulai berkata bahwa ya udahlah, nyontek aja lah. Gak ada yang lihat juga, besok gue bantuin deh. Atau di saat kita datang ke circle dunia, kita bilang, guys, emak bapak gue ternyata beneran kabur dari rumah, beneran pisah rumah, gue harus ngapain? Gue boleh gak join di rumah lu sebentar aja? Boleh gak gue nginep di rumah lu? Dan circle dunia akan berkata, sorry ya men, gue go out ya. Gue gak bisa bantu hidup lu. Di saat-saat kita bilang bahwa, gimana dong? Gue ngerasa hidup gue stagnasi, gue ngerasa hidup gue rusak, gue udah di titik dimana di momen gue bingung sekali. Gue merasa hati gue kosong. Dan teman kita mulai berkata, ya udahlah, itu kan derita lu men, gue gak ikutan ya. Gue pergi ya. Dan seringkali, kenapa anak-anak muda, seringkali di saat dia sudah altar call, besoknya dia tidak bisa mempertahankan keselamatannya. Kenapa? Karena dia tidak join pada circle yang kuat. So kenapa kita harus connected? Supaya kita tetap kuat. Walaupun kita menjumpai godaan. Kamu tahu kalau misalnya di saat kita join ke circle dunia, setiap hari kita akan selalu menjumpai godaan. Setiap hari kita akan selalu menjumpai dosa. Tapi di saat kita connected, di saat kita terhubung, kita tidak hanya terhubung di circle dunia. Kita join ke Cool walaupun kita bertemu dengan godaan dosa setiap hari. Kita tidak menjadi kuat, kita tidak menjadi lemah. Kita justru semakin kuat. Karena kita punya circle yang kuat. Karena kita terhubung. Sehingga di saat orang berkata bahwa, gimana nih emak bapak gue, mereka pisah rumah. Mereka mau cerai. Gimana nih gue pecandu, gue pemabuk. Saat kita join ke circle dunia, kita bisa atasi hal itu. Kita tidak menjadi lemah, tapi justru kita semakin kuat. So kenapa kita harus connected? Kenapa kita harus join ke Cool? Supaya kita tetap kuat. Kita lanjut ya teman-teman. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Tahukah kamu bahwa Tuhan kita tidak pernah panggil kita hanya sekedar untuk pulih. Tuhan kita tidak pernah panggil hidup kita hanya sekedar untuk sembuh, hanya sekedar untuk bebas. No, Tuhan kita panggil hidup kita supaya kita membebaskan hidup orang lain. Tuhan panggil hidup kita bukan sekedar untuk pulih, tapi Tuhan panggil hidup kita untuk memulihkan hidup orang lain. Tuhan panggil hidup kita bukan hanya sekedar untuk connected, bukan hanya sekedar untuk join Cool dan kita gak ngelakuin apa-apa, no. Tapi Tuhan panggil hidup kita supaya kita jadi sarana untuk connected bagi orang lain. Untuk kita terhubung. So alasan kedua, kenapa gue harus terhubung? Kenapa gue harus join ke Cool? Supaya kita menjadi sarana
orang lain pun connected. Orang lain pun terhubung sama Tuhan. Jangan sekedar berhenti di perjumpaan, tapi terus ke hubungan. Kamu tidak berhenti, ya udahlah gue sudah altar call. Kamu mungkin sampai saat ini kamu masih menangis. Jangan hanya sekedar puas dengan perjumpaan dengan Tuhan. Tapi justru Tuhan suruh hidup kita untuk masuk ke dalam tempat penginapan. Tuhan tidak berhenti hanya di perjumpaan, Tuhan inginkan hubungan. Tuhan inginkan kita connected. Tuhan inginkan kita terhubung dalam cool. Tuhan inginkan kita terhubung dalam circle yang benar di gereja. So ada step teman-teman. Step yang pertama, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan step yang kedua, pada saat itu kita menjumpai sama Tuhan. Tuhan balut luka kita. Hidup kita diubahkan sama Tuhan. Dan setelah itu Tuhan tidak pernah berhenti hanya di situ. Tuhan suruh kita, kamu harus lanjut. Kamu harus selamatkan teman-temanmu. Kamu harus pulihkan hidup keluargamu. Kamu harus jadi obat bagi generasi ini. Tuhan taruh kita di circle yang mungkin kamu punya circle di dunia ini. Mereka pecandu, mereka pemabuk. Saya pun punya hal itu. Saya pun ditaruh Tuhan pada circle yang tidak benar. Mereka tidak ada yang kenal Tuhan. Tapi saya sadar satu hal teman-teman, bahwa kenapa saya harus connected, kenapa saya harus join ke cool, kenapa saya harus ikut pembapaan. Kenapa saya harus tertanam di gereja ini. Karena teman-teman saya di luar sana, mereka ada dalam kondisi half dead. Sedikit lagi mati. Dan mereka sangat mengharapkan pertolongan dengan siapapun orang yang melewati hidup mereka. Dan itu adalah kita. Ahli Taurat ini bertanya sama Tuhan kayak gini. Kita lihat ya di ayat ke-29. Bertanyalah si ahli Taurat ini kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dalam bahasa Inggrisnya ini adalah neighbor. Neighbor itu adalah orang yang terdekat dengan kita. So Tuhan perintahkan kita untuk jadi obat. Setelah kita connected, Tuhan perintahkan kita untuk jadi obat bagi neighbor. Bagi orang yang terdekat denganmu. Bagi keluargamu. Bagi teman sekerjamu. Bagi circle di luar sana, circle di duniamu. Dan apa yang menjadi perintah Tuhan? Saya mau kita sama-sama baca di ayat 35. Bareng-bareng. Kamu juga dengar suaramu ya. 35. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini bilang bahwa rawatlah dia. Di saat Tuhan taruh kita kepada circle di dunia ini, mereka gak kenal Tuhan. Mereka pecandu, mereka pemabuk. Mereka kecanduan film dewasa, mereka gosip. Mereka anaknya YOLO, mereka anaknya bodoh amat. Mereka gak kenal keselamatan itu. Justru Tuhan bilang, take care of them. Justru perintah Tuhan hari ini, rawatlah dia. Rawatlah teman-temanmu, neighbormu, orang yang paling dekat denganmu. Tuhan suruh kita bukan sekadar hanya untuk connected, bukan hanya sekadar untuk terhubung, tapi Tuhan ingin pakai kita supaya orang lain pun terhubung. Tuhan suruh kita untuk tergabung kepada circle yang kuat, circle yang benar di gereja, supaya kita menjadi circle yang kuat di luar sana. So hari ini teman-teman, come on, join ke cool. Come on hari ini, kenapa kamu harus connected? Pertama, supaya kita tetap kuat. Walaupun kita menjumpai godaan dosa setiap hari, kita tidak menjadi kalah. Sebab kita tetap menjumpai Tuhan setiap hari. Yang kedua, kenapa kita harus connected? Supaya Tuhan memang panggil hidup kita bukan hanya sekedar di connected. Tuhan panggil kita supaya kita menjadi sarana connected bagi orang lain. Tuhan ingin pakai hidupmu di circle-mu. Tuhan ingin pakai hidupmu di circle duniamu. Tuhan ingin pakai hidupmu di marketplace-mu. Tuhan ingin pakai hidupmu di sekolahmu, di keluargamu. So hari ini, come on, tergabung dalam cool. Hari ini kalau misalnya kamu bergeng, kamu berlima, bertiga, bersepuluh, berdua-puluh, bertiga-puluh. Perintah Tuhan, take care of them. Rawatlah dia. Seharusnya kita tidak mengambil peran sebagai seorang imam dan seorang lewi. Kita tahu temanku half dead. Kita tahu mereka half dead. Tapi kita memutuskan untuk kita lihat dan kita melewatinya. Bukankah seharusnya kita mengambil peran di mana kita tolong hidup mereka, karena mereka sangat membutuhkan pertolongan dengan siapapun orang yang melewati hidupnya. So gimana caranya gue bisa connected?
Gimana caranya supaya gue tetap kuat? Gimana caranya supaya gue jadi sarana connected bagi orang lain? Join ke Cool. Masuk mentoring. Masuk pembapaan. Hari ini saya mau welcome anak Cool baru ACB hari ini. Come on, hai semuanya. Kalau kamu orangnya kamu merasa bahwa gue half dead dan gue sudah menerima Tuhan. Gue sudah menjumpai Tuhan hari ini. Gue mau tergabung dalam Cool hari ini. Kamu bisa hubungi nomor kakak-kakak di sebelah kanan saya. Kamu bisa bilang, Kak, hari ini, abis ibadah ini. Kamu harus balik ke menit ini lagi ya guys. Catat menitnya. Kamu langsung pause, kamu langsung bilang, gue harus join ke Cool. Gue harus tergabung, gue harus ikut Cool. Supaya gue tetap kuat. Supaya gue jadi sarana connected bagi orang lain. Oh ya Rabba Shanda ya Rabba Baba. Wow, hari ini khotbah saya sudah selesai teman-teman. Saya tergerak untuk berdoa kita sama-sama ya. Oh ya Rabba Shanda ya Rabba Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi biarlah firman yang kuat kami dapatkan Tuhan. Setiap kami Bapa, hari ini mereka yang half dead Tuhan. Hari ini mereka yang setengah mati, mereka yang sekarat Tuhan. Izinkan mereka mengalami Tuhan. Izinkan mereka menjumpai Engkau Tuhan. Dan hari ini kami sudah dipulihkan, berikan kami hati Tuhan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Supaya kami jadi sarana connected bagi orang lain.